Selamat siang, saya akan membacakan berita terkini di Kelurahan Kalisari, Jakarta Timur. Terjadi kegaduhan setelah beredar data balita stunting yang mencantumkan nama, alamat, dan kondisi kesehatan pada platform grup WhatsApp RT. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat terkait keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada rapat hari ini menanggapi berita saat ini terkait bocornya data balita stunting. Kita akan langsung bahas saja ya Bapak Ibu. Jadi ada data balita stunting yang bocor di Kelurahan Kalisari. Dan ini sudah jadi masalah serius Bapak Ibu. Karena banyak orang tua yang komplain terkait masalah ini. Saya minta data masalah ini kita bahas bersama. Mulai dari PPAPP, silakan Ibu Khairat. Izin, Bu, ini menurut saya bukan hal kecil ya Bu, ini data anak-anak. Nama, alamat, kondisi kesehatan itu menurut saya data sensitif. Nah, kalau sampai bocor, ini bisa berdampak ke perlindungan anak Bu. Baik Bu, kami paham, tapi data itu memang dipakai untuk program penanganan stunting. Saya ngerti, tapi Bu, ini menurut saya tetap nggak bisa dibuka sembarangan Bu datanya. Jadi gini Bu, di lapangan tuh ya, kami sebagai ahli gizi itu butuh data lengkap. Tapi kalau sampai tersebar ke publik itu jelas suatu masalah Bu. Ini masalah bagaimana cara kita mengelola data sebagai ASN. Data dikumpulkan sampai dipublikasikan, semua tanggung jawab kita bersama, Ibu. Betul Pak, tapi sekali lagi kami di sini hanya menjalankan laporan. Justru itu Bu Alif, harusnya ada batasan. Tidak semua data bisa dipublikasikan. Baik, saya rasa kita tidak perlu saling menyalahkan ya Bapak Ibu. Yang jelas, dalam sistem kita ini masih ada celah. Saat ini kita masih menggunakan spreadsheet untuk publikasi data, sehingga keamanan data kita ini belum sepenuhnya terlindungi Bapak Ibu. Kalau boleh jujur nih ya Bu, kita tuh belum terlalu paham nih Bu soal privasi data. Aturannya juga belum jelas, tapi sistemnya juga belum aman. Kalau menurut saya itu Bu Anissa betul banget sih. Dan ini beresiko juga loh Bu, karena menyangkut anak-anak. Baik Ibu, kedepannya mungkin kita harus ada aturan tegas terkait keamanan data serta privasi data. Selanjutnya, sistem keamanan kita diperbaiki agar data balita stunting yang terlanjur terpublikasi di grup RT itu bisa kita minimalisir atau kita hilangkan. Seperti itu. Kami juga paham nih Pak, tapi kami butuh panduan yang jelas Pak, gimana di lapangannya Pak. Izin Ibu, bagaimana kalau kita buat portal data yang lebih aman? Data sensitif kita samarkan, tidak pakai nama lengkap, serta ada penjelasan ke masyarakat terkait data balita stunting. Saya setuju dengan yang dikatakan oleh Bapak Sabik. Jadi data kita tetap transparan namun tetap aman ya Pak ya? Betul Bu Alif. Baik, ini jadi pengingat buat kita sebagai ASN ya Bapak Ibu. Kita harus lebih paham terkait teknologi, lebih hati-hati, dan bertanggung jawab. Kalau datanya bisa kita jaga, kepercayaan masyarakat juga tentunya akan meningkat. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan sudah menghadiri rapat kita pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan role model yang telah dibuat dan dimainkan sebelumnya, kami dari kelompok 3A mengidentifikasi masalah yaitu terjadinya kebocoran data balita stunting di Kelurahan Kalisari. Kaitan dengan manajemen ASN, 1. Kompetensi ASN, dalam hal ini sumber daya manusia. ASN harus punya kemampuan mengelola data dan paham privasi. DKI Jakarta, Choose Smart Governance. ASN berakhlak, Bangga Melayani bangsa.